Ngeri gua. Iya. Udah mulai dari ini lagi. Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali di hari ini, hari Kamis. Tanggal berapa Pak Musram? 24 Bang. Tanggal 24 April 2025. Hari ini hari lelang, cuman ini kita agak siangan soalnya tadi saya buat konten dulu dan saya nge-live dulu. Nah, jadi sip. Oke. Nah, sekarang baru kita siap bikin konten. Nah, kali ini saya ditemani sama teman-teman saya. Ya, dari kecil. Bodoh. Siang-siang kena petir ya? Serem banget ya? Oke, tadi ada petir guys. Petir tapi belum ada geledeknya. Ada geledeknya tapi belum ada suaranya, belum ada gemuruhnya nih. Oke, nggak apa-apa. Suatu pertanda bagus mungkin. Oke, di sebelah kanan saya ada teman saya pedagang pusing. Iya, pedagang pusing. Balasin iklan di Facebook. Obe. Bang Obe. Ini pedagang. Pedagang tapi ditawar mulu sama monyet. Kadang kesel malam-malam. Aduh, kadang kita jual udah di bawah harga pasaran, barang bagus, surat lengkap, pajak hidup, yang nawar monyet. Oke, dari sebelah kiri ini bukan pemain motor, baru mau belajar. Saya sukanya beli baru, Om. Sukanya beli baru. Oh, udah ada di konten saya sebelumnya itu mah. Udah ada di konten saya sebelumnya, beli baru apa beli bekas. Nanti kita bikin lagi. Oke. Kalau Bapak sukanya beli baru ya? Karena saya nggak tahu, kadang-kadang yang beli bekas kadang dibohongin mulu. Oh, kadang-kadang dibohongin, takut dibohongin lagi ya, Bang? Iya. Oke, yang ini namanya dulu. Udah ngomong panjang, belum ngasih tahu nama. Jaya. Hah? Jaya. Jaya apa? Namanya Jaya. Jaya. Iya begitu. Bang Jai. Oh, Bang Jai. Oke, sekarang disebutnya Bang Jai. Ini teman sekolah saya, guys. Teman sekolah saya. Cuman bedanya kalau dia tambah tua, kalau saya tambah muda. Ini teman sekolah saya. Ketemu lagi di sosial media. Dia ikutin konten, nah tertarik juga nih. Boleh lah buat dia belajar. Siap. Siap ya. Oke, Enggak deh, sebenarnya udah nggak kenal di sosial media, udah kenal lama lah. Cuman ya ini akhirnya teman saya pengen ikut nyemplung juga, tapi boleh. Nah, saya senengnya begini nih, kalau mau belajar langsung ke sumbernya. Nah, jangan ngelihat ke di Google apa di sosial media atau gitu. Ya nggak apa-apa, itu buat dasaran ya, Dasar, Bang. ya. Buat dasar. Tapi ya langsung kalau emang udah ada niat langsung dicari ya. Terima daftar Langsung ke sumbernya. Jangan berdasarkan tanya tapi nggak datang nggak Ini curhat apa gimana? Iya benar. Yang penting intinya datang. Kalau datang itu kan kita bisa lihat ini bener asli atau tipu. Banyak orang itu yang sering komentar di tempat saya itu kan pada penipuan segala macam ya, itu karena tidak datang ke sumbernya. Nah, kalau datang ke sumbernya, ya kita wajib guys. Kalau kita beli itu harus wajib waspada, bener nggak? Nah, orang-orang yang ketipu itu biasanya kurang waspada, memudahkan aja. Akhirnya jual beli aja ketipu, ternyata transfernya ke salah orang. Ya, benar. Nah, kalau percaya ternyata pas datang ternyata barangnya nggak sesuai dengan harapan. Betul. Nah, itu kan karena males untuk ngecek. Sebenarnya kalau dalam segala hal nih guys, cek dan recheck lagi. Betul. Pastikan lagi supaya tidak tertipu, karena duitnya susah nyarinya guys. Tawar di tempat. Ya, kalau dateng tawar di tempat, lihat, bayar cash, udah enak. Hidup tenang, tidur pun tenang. Iya. Hidup senang, tidur pun tenang. Nah, gitu guys. Iya. Kali ini kita mau bahas kontennya tentang nih yang lagi rame nih, yang lagi viral debt collector. Yang sebenarnya debt collector ini sekarang lagi naik nih, lagi rame nih.
ya masalah penarikan unit di jalan, atau misalnya nih yang terakhir nih ibu-ibu nih yang ditarik di tengah jalan tapi dia takut terus dia lari ke polsek, ternyata di polsek juga tidak ada yang bantuin. Nah, akhirnya yang kita nggak tahu juga tuh kelanjutannya, cuman sepotong aja kan, kalau di sosial media itu kan selalu sepotong-sepotong aja. Cuman berita terakhir sih debt collector-nya udah tertangkap. Iya. Tapi lebih bagus kalau mau beli motor baru, mobil baru, lihat keadaan kantong dulu dah sekarang. Jangan langsung ngutang-ngutang aja. Kan kesian kalau ada masalah begini. Nah, Iya. balik lagi kita ke konteks nih debt collector. Nah, sekarang kontennya kita mau bahas nih. Kenapa sih ada debt collector? Kenapa sih? Nah, kita coba lihat, kita lebih objektif ya. Kita lebih objektif. Jadi kita melihat nih debt collector ini seperti apa. Terus kenapa harus ada ditarik begitu? Nah, oke, kita mulai dulu ya. Nah, yang pertama itu kan sebenarnya yang lagi rame itu kan karena orang dari kredit. Nah, orang beli motor secara kredit, kemudian dia nunggak nggak bisa bayar. Nah, akhirnya biasanya kan setiap perusahaan yang berdagang itu pasti dia punya bagian collectionnya. Nah, bagian collection itu biasanya dibagi dua tuh, ada internal sama eksternal. Biasanya kalau di kurun waktunya misalnya tunggakannya belum lama, itu biasanya mereka pakai kolektor internal. Nah, baru kalau misalnya udah melewati masa tertentu, nggak ada kemajuan, nggak ada progres, baru tuh biasanya dilempar ke kolektor eksternal, pakai perusahaan-perusahaan yang emang data-datanya semua. iya, yang bisnisnya emang nagih utang. Nah, itu biasanya datanya dilepas tuh ke mereka. Nah, ini emang kurang jelas juga sih. Saya juga kurang paham juga sebenarnya kalau hutang itu bisa dialihkan atau enggak tuh. Maksudnya dialihkan tuh dalam arti penagihannya ya. Nah, kita tanya ini teman saya bekas internal audit. Lebih paham. Mungkin dia lebih paham. Kalau saya agak keder ini, takut salah. Iya kan? Takut udah salah ngomongnya pede, dibully deh saya. Nah, mending kan dia aja yang dibully. Nanya apa Bang Surya? Nah, nanya, pegang dulu dong. Oh, pegang. Pegang, biar suaranya jelas. Ini seminar biasanya ada harganya ini, tapi karena Bang Surya ini saya kasih gratis Ya, nih. siap. Menurut lu tuh kolektor itu gimana itu? Terus kalau perusahaan biasanya ngelempar lagi ke perusahaan lain ya buat nagih ya. Nah, itu sebenarnya kalau ininya gimana, Pak? Oh, manggilnya di Bapak nih. Jadi Ini analisa sekali lagi disclaimer, Anabel ya, analisa gembel kita ya. Nah, jadi jangan kalian salahin ya. Ini kan sebatas pengetahuan kita aja, bukan ahlinya kita. Oke, boleh Pak, silakan. sebenarnya ahlinya Pak. Oh, ahlinya boleh. Oh, gua udah selamatin dia. Gua mau nyapuin dia supaya dia nggak kena masalah. Tapi dia emang suka terkena masalah. Lanjut. Ayo gimana? Jadi definisi kredit kita harus paham dulu. Artinya apa? Kita mau beli sesuatu pakai duit orang. Nah, duit orang ini gede, makanya ada namanya leasing, ya kan? Pemilik leasing, dia punya dana, dia puterin bisnis uang, namanya kredit. Gimana mekanisme kredit? Ya tetaplah ada 5C, kredibelnya bagaimana, kemampuan dia bayar, ya kan? Laporannya bagaimana, sampai di survei juga ada. Iya, bener, bener Pak. kan, bener dong. Di survei dulu, ya kan? Ada nggak dia BE checking segala macem, atau ada nggak call 1, call 2, call 3 dari Kuwait Pangga kayak begitu. Tapi hidup ini kan ternyata kadang nggak sesuai prediksi. Ternyata nih macet nih. Nah, kalau dalam pembukuan ya itu namanya tidak tertagih. Nah, pada saat dia tidak tertagih, itu akan masuk namanya mekanisme penghapusan data. Jadi secara leasingnya mau dihapus tuh. Nah, secara leasing dihapus, tapi sebenarnya ada potensi ditagih dong. Itu namanya pihak ketiga. Oh gitu. Jadi pada saat penggerebekan pasti ya, saya nggak nyuruh kok kolektornya. Karena sebenarnya catatan harusnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Makanya ada informasi sebenarnya, walaupun nanti boleh dicek lagi, sebenarnya sudah masuk call 5, call 6. Itu kalau sudah ada ini dia harusnya sudah masuk BEPDEP. Nah, BEPDEP gimana? Prosesnya panjang sebenarnya. Ada proses mulai surat dulu. Masuk lagi proses apa lagi ya? Itikan niat baik lah. Mau bagaimana nih nyelesainya, ya kan? Apakah mau dijual atau mau gimana segala macam, ya kan? Tapi kadang-kadang di lapangan nih ternyata yang minjem atau yang kredit ini nggak kooperatif.
Akhirnya turunlah itu orang debt collector, ya kan. Tapi gimana pelaksanaan di lapangan kok kayaknya kasar banget. Ya mohon maaf, kalau bahasa orang leasing kali ya, atau orang-orang yang punya dana. Kan lu minjem duit, lu yang salah. Jadi serba salah juga nih antara benar dan salahnya. Iya. Ini dari sumber terpercaya. Artinya apa? Seseorang yang sudah kena debt collector itu masih belum jelas, Bang Surya. Ranahnya masih belum jelas. Masih belum jelas. Dokumennya bagaimana, segala macam. Yang pasti dia nggak bayar. Itu dulu kita pasti gini kan. Cuman kalau sampai datang debt collector bagaimana? Ya aku juga pernah didatengin. Terus? Pernah gua terlambat 2 bulan didatengin. Tapi datang internal dulu. Kenapa Pak belum bayar? Oh iya, saya lagi ada perputaran uang, nanti saya bayar ya. Pasti bayar, udah beres. Jadi tergantung udah sampai bulan keberapa. Tergantung dari ikat baik. Pokoknya rajanya soalnya berdoa aja dah. Jangan sampai rezekinya nggak lancar. Makanya inilah pentingnya kita kalau bisa beli aja motor bekas. Ya kan, ada duit berapa nih? Ada motor 10 juta buat anak sekolah. Ya. Dia mau langsung ke pokoknya aja. Konten gue cepet selesai dong. Langsung ke ujungnya. Itu nanti gue. Oh itu nanti. Gue cuma nanya asal usul dulu. Udah langsung ke ujungnya dia. Udah jelas itu Iya. Udah jelas ya? Iya udah jelas. Tapi kan konten gue selesai dong. Durasinya. Iya. Baru 3 menit. Belum ada durasi gue. Nanti pendapatan gue berkurang AdSense gue. Iya. Jadi di lapangan susah lah dia ngomongin. Oke, tadi dulu, stop dulu. Ya, Stop dulu. Masih. Jangan lu langsung ke kesimpulan aja lu. Langsung kesimpulan aja. Ada lagi tuh. Ngasih ada lagi. Ada lagi. Gua ada 2 narasumber Oh, hari ini. narasumbernya satu. Narasumber yang satu belum ditanya. Tapi kopi masih tambah lagi boleh? Boleh. Bayarnya cuma kopi doang ini. Kenapa sih apa-apa mesti dibayar? Lu orangnya seneng duit. Iya. Orangnya seneng duit. Oke. Nah, itu pada dasarnya ya. Bener nih yang kata Pak Musram ini, Bang Musram ini, teman saya ini. Ya, pada dasarnya itu kan pada saat kredit ya kalian kan juga misalnya nih yang buat yang kredit ya. Ya baik-baik lah ya kan, maksudnya kan disurvei diginiin segala macam sampai kreditnya di approve. Nah tetapi ketika unitnya sudah dapat, mungkin pembayarannya macet, ya sebaiknya diselesain baik-baik juga lah ya, ibaratnya masuknya baik-baik di sini. Nah kenapa bisa ada debt collector begitu? Ya kita lihat juga kan, kalau ada yang udah berbulan-bulan tidak ada bayar, terus belum lagi yang pindah alamat, belum lagi yang yang unitnya dirubah, dicat, diganti plat nomor diganti segala macam. Nah akhirnya timbullah seperti itu. Ya benar. Bener nggak? Benar. Kalau bisa sih. Ini Bang Obe juga pernah ngeredit nih masalahnya nih. Pernah ngeredit motor. Terus abis itu pada saat itu Corona. Nah, karena Covid kan lagi ini ya, nggak tahu. Nggak mampu bayar dah. Ya waktu itu sih lagi diusahain. Nah coba ceritain deh Bang Obe. Kan udah diceritain. Cerita lagi. Ya. Mungkin ada yang baru gabung kan? Ya kalau bisa ngelihat takaran gaji aja dulu dah. Kalau mau ngutang motor ngutang apa, biar nggak nyesel di belakang. Kalau bisa sih beli motor second aja. Lebih Langsung kesimpulan. Iya, kalau bisa. Kesimpulan. Kalau bisa, ya bener. Nanti. Langsung aja Bang, selesai Bang. Lah udah selesai. Kalau udah beli motor bekas aja udah selesai. Oh iya, jangan. Ya kalau ngutang gitu gantung dari kantong aja dah, dari kantong. Dari kantong tuh. Kantong. Ngawur nih konten. Ini kok konten kali ini semua langsung pada mau kesimpulan aja, pada buru-buru banget sih. Panas. Mungkin ditanya kenapa orang suka malas kredit. Nah, Itu dulu. Oke, gua panjangin dulu deh. Ya. Gua panjangin dulu. Nah, nanti tunggu Bang Naji ya, Nah, nih kalau mau nih kopi gue juga nggak apa-apa nih. Ya, tambahin ya? Iya, tambahin. Tuh. Nah, segala kopi bagi dua. Oke, tadi bilangnya nggak suka pahit, nambah. Oke. Omongannya berat. Oke. Maksudnya apesnya orang dibahas itu ya. Ya, enggak, ini kan buat edukasi juga, buat edukasi gini. Apa saja. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi saya dulu pernah kerja di leasing. Nah, saya pernah kerja di leasing. Nah, ketika itu ya untung aja waktu itu saya posisinya ya
di manajemen lah. Jadi bukan yang di pelaksana di bawah lah. Tapi saya juga pernah bantu marketing, saya juga pernah bantu collection. Nah, yang internal ya, yang eksternal juga saya pernah berapa kali ikut sama tim collection eksternal. Nah, jadi gini, saya bingung juga nih. Sebenarnya kolektor itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang kalau dulu ya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau dulu tuh kita kerja terus diterima di bagian collection. Collection itu kan bukan berarti cuma di kredit aja ya. Banyak nih misalnya kayak di perusahaan consumer good gitu ya kan, kayak yang ke warung-warung kayak itu kan juga ada bagian collectionnya. Ya, ada marketing, ada collection, ada penagihan. Terus ya di perusahaan home appliance banyak lah. Makanya bagian kolektor itu yang disebut kolektor itu bukan cuma debt collect bukan kolektor yang seperti yang sekarang lagi rame ya, seperti Mattel lah ibaratnya, yang biasanya kebanyakan orang maaf dari timur, bukan kita ini nih ya sekali lagi. Nah, collection itu sebenarnya ya penagihan, bagian penagihan. Nah, bagian penagihan ini sekarang kalau orang nih kerja nih di perusahaan consumer good mungkin terus diterima dibutuhkan bagian collection, mungkin orang udah takut disangka jadi kolektor. Tapi memang collection ya, kolektor. Gue dulu kayak di controller. Jadi controller. Controller bagian kredit. Bagian kredit. Tapi gue dulu ini, bro, gue dimarahin sama direktur gue karena ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar. Iya, jangan ngomong begitu. Kamu bukan DP kolektor, kamu bagian collection. Nah. Oh iya, karena disuruh nagih. Iya. Dia cuma jawab ya aja, gua kencengin gitu kan. Nah, itu penagihnya via email. Oke, singkat saja. Jadi collection itu, kolektor itu ya sebenarnya umum aja sama seperti pekerjaan lain di sebuah perusahaan gitu. Nah, kita lempengin dulu nih, kita lurusin dulu nih artinya kolektor itu. Nah, tadi balik lagi saya pernah kerja di leasing. Nah, kemudian saya pernah waktu itu, nah kadang-kadang nih kan kalau di perusahaan nih marketingnya kebanyakan itu kalau marketing sama kolektor tuh biasanya nggak pernah cocok tuh. Marketing jualan mulu, kolektor nagih mulu. Nah, kalau kolektor lu bilangnya, lu marketing lu jualannya yang bener dong. 5C susah, Bang. Iya. Nah, kadang-kadang tapi kan marketing balasnya, lah kan gue dikejar target. Ibaratnya begitu. Nah, makanya dua departemen ini biasanya nggak pernah cocok. Marketing itu jadi pasang badan dia. Nah, iya. Dia penjamin. Lagi dulu gue waktu itu pas lagi awal kerja gue ngambil mobil aja ya. Itu ngambil sama temen. Setelah 2 tahun dia cerita, gue sebenarnya penjamin lu loh. Oh, penjamin, iya benar. Kalau misalnya lu di kredit pertama udah macet, harus si marketingnya harus bayarin. Ya dia kena apalah segala macam. Ya. Jadi istilahnya sih ya sebenarnya kepercayaan itu jangan disalahgunakan lah. Oke. Nah, kesimpulan lagi tuh. Nah, oke. Nah, sekarang gini, saya itu dua bagian itu emang selalu bertentangan. Ya di bagian di motor juga begitu, di leasing itu. Jadi marketing itu dikejar target. Akhirnya data-data tuh kadang-kadang suka dimainin. Nah, abis itu tapi juga dimainin, Bang. Itu negatif, Bang. Apa tuh? Dibantu, Bang. Iya, dibantu. Tapi kadang-kadang nih juga ya ini kan kita ngomong di lapangannya nih. Kadang nih misalnya nih ada nasabah emang udah call 5, call 6 misalnya, udah datanya udah jelek lah. Ya. Nah, terus kan dia pengen punya inian, dia juga pasti bilang, "Bang, bisa Kan dibantu." disurvei. Iya. Disurvei segala macam, bagaimana ke rumah. Intinya kalau ada orang yang sampai nggak tertagih, ya dia apes saja. Cuma supaya nggak menjadi paranormal, kita apes nggak tahun depan, ya mendingan lu beli. Kok tidak poin lagi ya? Nah, waktu itu ya kalau kita ngomong ditarik ini kan ini tiap hari nih motor ditarik terus nih guys, motor, mobil nih semua ditarik nih guys. Nah, ini setiap hari, ini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali aja itu ya setiap kali itu habis ya. Jadi ini banyak orang yang pada ketarik nih. Nah, tadi saya mau terangin lagi gini. Nah, bagian biasanya marketing sama collection itu suka nggak ini. Nah, bagian collection itu kadang-kadang ya bilangnya, kadang kalau marketing tuh biasanya tuh ngelesnya tuh nih collectionnya nih nggak bisa deketin ke orangnya. Jadi
ibaratnya gini, kalau orang mau nagih utang itu kadang-kadang kita harus kenain juga hatinya gitu. Mau nagih bener supaya orang enak gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya nagihnya nggak enak, udah gua nggak mau bayar lah sekalian gitu kan. Ibaratnya gitu. Ya, bikin kesel. Nah, bikin kesel. Oh, kolektornya nggak ramah, nggak langsung ini langsung ngegas. Nah, itu biasanya macam. Tapi memang gini guys, ya saya mau cerita nih. Dulu ya sedikit nih. Nah, ada satu pengalaman nih. Waktu itu saya pengen turun nyoba bantu collection. Begitu saya datang, ternyata rumahnya ngontrak kecil. Istri anaknya 5, berjejer satu kamar doang itu, anaknya 5. Nah, terus saya tanya, Bu, ini udah nunggak kenapa? Suami saya kabur, Pak. Suami saya udah 3 bulan nggak pulang. Nah, terus anaknya saya lihat kecil-kecil, pada nggak bisa ituan. Nah, akhirnya saya ya bilang, ya Bu, ya udah deh, ya nanti kalau ada rezeki ini ya, nanti kalau ada suaminya ada kabar gitu. Nah, itu satu sisi tuh ya. Kadang kita kalau di collection nih, saya coba ngomong nih, di collection tuh juga kadang banyak ketemu yang kayak begitu. Itu kadang-kadang sedih gitu. Sedih. Mana itu cewek cakep lagi Bang, masih muda. Orang yang jadi sedih ya saya. Jadi sedih. Kalau orang Udah kering. Tisu basah yang udah kering. Menangis soalnya dia. Nah, bener sih baik-baik sih, orang Ambon juga baik-baik. iya. Punya hati juga dia, punya Dia perasaan punya- juga. iya. Aku jadi ngomongin suku, Bang. Punya perasaan juga dia. Bisa sama-sama nyari duit aja dia. Nah, tapi saya pernah juga nih. Saya pernah nih waktu itu narik truk. Truk itu kebetulan dipakai buat bawa kayu. Jadi ini saya di daerah Sumatera. Nah, saya itu begitu ngomong baik-baik, dia kasih unitnya. Begitu kita bawa unitnya keluar dari tempat dia, ya saya dikepung dengan banyak orang. Ya mungkin saya hoki ya, karena di daerah situ emang ada beberapa daerah tuh di blacklist. Nah, itu emang sering terjadi pembakaran, sering terjadi ini kan. Nah, ya untungnya masih ada umur saya. Nah, tetapi yang begitu bikin kita juga jadi panas gitu. Saya waktu itu dikepung, setelah dikepung negosiasi juga nggak bisa. Saya panggil aparat juga nggak bisa bantu, karena balik lagi ini yang dilawan itu masyarakat yang udah nggak terkontrol. Nah, akhirnya saya pakai eksternal lagi, pakai preman lah. Saya pakai preman juga. Jadi adu preman sama kita benturin preman sama masyarakat. Saya waktu itu nggak mau ngadu, kecuali kalau pada saat itu karena nyawa saya terancam. Jadi karena nyawa saya terancam, saya waktu itu bertiga, collection 2, saya sendiri. Nah, habis itu melawan satu kampung yang beringas-beringas. di pelosok lagi yang kita nggak tahu. Jadi akhirnya saya kebetulan punya preman temen. Nah, akhirnya saya selamat. Begitu selamat sampai rumah, sampai kantor, orangnya itu kan saya langsung injek orangnya. Karena udah panik luar biasa, udah mau mati, udah dipegangin balok saya di depan mata. Tadi saya training lagi ya. Iya. Cara collection yang bagus gimana ya? Waktu itu belum kawin. Belum kawin. Enggak, kita ngomongnya bagus-bagus. Iya. Ngomong bagus, orangnya kasih. Emang dikasih unitnya. Jadi kita bawa tuh unitnya. Kita udah ngomong baik, dia kasih. Tapi emang di situ dia lingkungannya. Nah, jadi pas sudah mau keluar baru kita dicegat, dikepung. Dia kong kali kong gitu. Orang collection turun tangan tuh ya? Orang office? Enggak, tengah malam itu Pak. Kita jadi kejadian itu saya sempat disandera. Jadi dari jam 6 kita ketemu ngobrol jam 7. Habis itu jam 8, jam 9 kita udah cabut. Habis jam 9 itu saya disandera sampai jam 2 pagi. Oh, jadi itu apa juga itu namanya ya? Nggak tahu deh kalau itu. Saya nggak tahu dah. Apa juga itu ya? Nah, kalau tadi Om Obe sempat bilang orang Ambon tuh juga sebenarnya, maaf ya, ini orang timur nih sebenarnya orang baik-baik, cuman itu kan karena pekerjaan aja. Ya mungkin ada benernya juga, karena dulu saya waktu itu saya pernah kerja, saya keliling-keliling kan, saya pernah datang ke Maluku, ke Ambon, ke Indonesia Timur, Sulawesi segala macem. NTT, Iya. Jepang. Nah itu di sana emang orangnya baik-baik semua. Kita tuh jalan tuh, halo kakak, ini kemana kakak? Gitu tuh semua orang saling kenal deh. Saling kenal. Nggak ada, kita ada rasa takut apa terancam gitu.
Nggak ada. Nah, termasuk saya yang orang salah satunya itu juga ada juga yang pernah gitu orang Medan, orang Batak tuh biasanya Ya. juga ada. Kan ada kan grupan penagih orang Batak. Nah, ini orang Batak. Nggak baik-baik. Tapi juga sebenarnya orang Batak kalau di Medan bye-bye kan. Sebenarnya debt collector itu adalah pasukan yang tidak boleh disebut. Oh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kan kita bahas aja karena ini udah jadi Iya. rahasia umum Tapi- supaya terang benderang. Tapi karena yang kondisi apes-apes ini nggak ada koordinasi, ya kan? Ya mohon maaf pasukan khususnya keluar gitu kan. Itu mungkin bahasa orang yang leasing lah. Tapi secara pembukuan sih kalau udah ini dia masuk ke BEPDEP, Iya, masuknya ke BEPDEP. ke BEPDEP. Oke, nah ya itu balik lagi. Nah sekarang udah rame nih, banyak debt collector itu yang mungkin kita udah tahu lah di setiap sudut kota tuh ada yang mereka berkumpul melihat mengecek inian. Nah karena ya itu dia, karena sekarang ini ya ini maaf aja nih ya. Ini maaf aja. Kalau tadi bener nih yang katanya Bang Musram. Ya Bang ibarat Jai. Oh ya Bang Jai. Bener kata Bang Jai itu kan sebenarnya kan ada kriteria untuk orang kredit 5C tadi. Bener nggak? Nah, karena ada kredit 5C itu kalau kita bandingin zaman dulu zaman sekarang, leasing itu kan sebenarnya udah ada dari tahun 90-an, bener nggak? Ya intinya kan kadang-kadang nih. Jangan intinya. Saya nanya, ada nggak tahun 90? Belum ada, Om. Nih, Bapak nih kayaknya ribut banget ini. Belum ada. Nih, gua cek BNN juga nih, suruh tes urin nih. Kan dulu nggak boleh diutangin, nggak ada utang dulu mah. Ada 90 tuh akhir, 90 akhir. Ya, kesononya kan belum. Iya. Lah, Belum ada. kalau ngomongin leasing itu kan bisa macam banyak bang. Maksudnya kredit kan macam. Lu mau kredit ke orang tua juga bayar ke orang tua juga sebenarnya kredit juga. Bukan. Kita ngomong leasing. Kita ngomong leasing. Kalau leasing secara ini saya kurang paham ya. Oh, Oke, Dia nih jadi mulai gini, tanya. saya ceritain nih, tahun 2090 akhir itu, tahun 2000 awal itu leasing sudah ada. Nah, cuman dulu kriterianya memang agak ketat. Jadi collection itu belum sampai ada gitu, nggak nyampe muncul. Pun kalau misalnya ada utang ada inian biasanya bisa diselesaikan. Nah, semakin kesini, saya juga melihat bahwasannya dari leasing ini juga kadang-kadang menyepelein. Contohnya gimana? Contohnya sekarang dengan DP minim. Terus dengan DP nggak pakai DP, oh kita bisa itu kan yang akhirnya jadi bikin collectionnya itu jadi makin beresiko, bisnisnya jadi semakin beresiko. Nah kadang juga saya lihat juga nih, saya sering kok lihat di sosial media gitu, di pedagang-pedagang gitu ya. Bahkan yang datanya jelek bisa kita bantu, collection 5 bisa masuk, kita bisa kredit. Tapi kan itu kan sebenarnya jadi sumber penyakit ya bang ya. Ya bagi yang dia, tapi bagi yang berdagang itu target. Iya. Target. Iya. Misalnya Itu target emang. Target. Unit kan siap tahun Biar baru cepet keluar. terus. Iya. Dia pakai target. Pakai target. Ya. Nah, tetapi itu yang akhirnya jadi resikonya itu jadi semakin tinggi. Kadang-kadang sih warga kita nafsu doang. Iya. 0 DP nafsu. Nafsunya karena itu DP-nya 0. Terus ini, nah jadi orang jadi semakin konsumtif, semakin terbiasa. Nah makanya tadi kan bilang sebenarnya sih kalau bisa ngukur. Tapi kalau kita ngomong fenomena ini ya, kenapa ada kolektor itu? Ya balik lagi karena ada barang yang tertunggaknya. Kenapa barang tertunggak itu? Karena dari awal rekrutannya nggak bener gitu loh maksudnya. Bener nggak? Itu yang maksud saya. Gitu Pak Jai. Nah, Ya kita kayak gitu kan masih kurang jelas. Intinya kalau saya sih orang lagi apes. Apes apa? Ya mungkin pada saat di awal dia percaya bisa bayar cicilan. Tapi kan kita nggak tahu tahun depan ada apa gitu kan. Jadi yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel. Itu poin lagi ya. Ada lagi ya. Sebenarnya sih pas ditarik itu kan bisa diambil lagi sebenarnya mah. Kalau ada duit bisa diambil lagi, dikasih waktu. Nah, jadi collectionnya juga baik lagi tuh ya. Collectionnya juga jadi apa namanya? Ya karena tadi dikejar target, dikejar inian seakan-akan ya bagus. Jadi ya itu tadi yang permasalahan itu tuh tadi DP-nya minim. Tapi ini juga soalnya akan berdampak lagi gini loh. Semakin ini resikonya semakin tinggi, ini akan berkaitan dengan bunga. Makanya bunga motor itu lebih besar daripada bunga kredit mobil ataupun kredit rumah. Padahal nilainya lebih kecil. Apalagi di unit second. Itu bunganya fantastis. Makanya itu cobalah kalian hitung, karena resikonya semakin tinggi. Nah, kenapa resikonya semakin tinggi? Ya karena tadi unit-unitnya itu banyak yang lari. Nah, ini kan jadi
si malakama jadi kayak telur mana ayam. Iya. Cuman kalau kalian bisa ngitung ya, bunga motor bekas, kredit motor bekas itu jadi lebih tinggi. Jadi nggak real, bener nggak Pak? Nah kalau Bapak bilang itu tadi apes segala macem, tapi sebenarnya kalau itu resikonya rendah, bunganya rendah, mungkin nggak seitu, nggak banyak motor yang kena tarik. Ya kalau kita mau buka-buka kan, Oh, itu buka-buka. kan Jangan. ada namanya pembelian unit baru kan ada pajak khusus. Nah itu kan buat pemerintah juga. Tapi kan kalau udah motornya udah second kan pajaknya cuma paling pajak tahunan biasa. Ya kan. Jadi memang dari pemerintah pasti akan mensupport dia beli motor baru dan kreditnya lebih murah dibandingkan kalau dia kredit. Oh, kalau motor sama Pak, kalau bunga sama pajak beda Pak. Beda Pak. Kalau motor baru ya emang tuh harus pajak. Ini kan kita ngomong misalnya unit baru senilai nih sama pajak 20 juta nih ya kita kredit. Nah baru motor senilai, kita kan kalau kredit kan bunga kan berarti kan dari pokok hutangnya dong. Sama misalnya kita beli second NMAX yang harganya 20 juta, itu bunganya beda Pak. Ya memang kalau ngomongnya itu udah masuk ilmu ekonomi ya. Ngeles aja lu kayak Metro Mini lu. Ngeles mulu lu kayak Metro Mini lu. Metro Mini udah nggak ada lagi, Iya, Bang. udah nggak ada ya. Kayaknya Transjakarta. Oh, ada. Jack Linko. Sampai bulan Udah ada. 24 April. Tarik. Dulu teman sekolah kita ada yang pengusaha Kopaja sama Metro Mini. Dulu ada ya? Ada Pak. Ada ya. Lu lupa. Sama orang Batak juga. Jangan kayak gitulah sama itu. Kan gue bilang lu Si Doli. ingatan lu lebih kuat. Doli lu keringat kayak orang yang badannya gemuk. Dia kan bengkel tuh. Iya, bapaknya itu pengusaha Metro Mini, Pak. Ini dulu waktu di sekolahnya di kantin mulu sih, pacaran mulu. Bawa makanan kita mah. Jajannya banyak kali. Oke, balik lagi itu tadi bunganya itu emang tinggi. Jadi akhirnya pembayarannya pun jadi inian. Nah, cuman kadang-kadang nih orang tidak ngitung gitu. Ngomongnya makin berat nih. Sebenarnya oke. Kita ngomong yang enteng-enteng. Kita ngomong yang enteng-enteng. Bunganya jadi makin tinggi. Nah, oke, sekarang udahlah. Itu udah terjadi nih sekarang. Kolektor udah pada banyak, Mattel tuh udah pada nongkrong. Terus ya penagihan dengan cara seperti ini juga udah viral terus. Nah, sekarang yang kita pikirkan yang terakhir nih solusinya gimana nih solusinya? Adakah cara penagihan yang baik? Adakah supaya terhindar ataukah begini? Nah, saya tanya sama Pak Musram dulu nih. Kita nggak usah ngomong dah karena sekarang kan emang sudah terjadi udah ginian. Tapi kan kita kan harus bisa ngelihat ke depannya gimana nih. Ya solusinya nanti motor bekas, bener. Oke, gua cut dulu nih, Solusinya nanti kunci jawabannya emang ke motor bekas. Tapi sebelum ke motor bekas kan kita ada perjalanan ya, ada bridgingnya, Iya. ada bridgingnya. Ada Ya. Nah, sekarang gini aja, solusinya apa supaya ini? Tapi jangan solusi motor bekas tuh, itu nanti di ujung tuh. Gua minta solusinya. Gimana cara penagihan yang benar? Apakah harusnya seperti apa? Kasih solusi dong supaya tidak ada yang seperti rame-rame ini. Pegang. Galak amat gua. Ini sebenarnya Bang Surya berat pertanyaannya. Kenapa? Karena di lapangan itu banyak skenario. Skenarionya banyak. Ya poinnya kalau misalnya sudah ada terlambat ya koordinasi lah. Intinya itu aja sih. Supaya apa? Ya jangan sampai orang perusahaan mereka juga punya pekerjaan laporan ya mereka langsung tutup kasih ke pihak ketiga ya jangan sampai. Jadi solusinya kalau sudah sampai kena bagaimana? Ya silakan koordinasi kemana dia meminjam ya kredit itu. Itu aja sih. Leasing-leasingnya bagaimana? Nah mau kemana Bang? Ambil rokok. Iya, Ya ngomong dulu. Iya, ngomong dulu. Solusinya gimana? Ya itu udah solusinya Bang, koordinasi aja Bang. Nah, koordinasi. Nah, oke. Lanjut kasih ke Bang Obe. Ini dulu. Coba Bang Obe. Lu ada biangnya kan. Ini Bang. Iya, ada aja dia. Iya. Bang Obe, solusinya apa? Ya sebenarnya sih sebelum kita belum kuat bayar sih ada denda jatuhannya. Misalnya bayar motor di tanggal 15. Kita belum ada duit di tanggal 15. Kita telepon dulu orang dealernya. Mbak, kita bayar di tanggal 20. Kan kena denda doang, Om. Tapi motor kan nggak masalah jadinya. Jadi otomatis dibayar agak gede dikit. Otomatis kan tapi dia bisa bayar di tanggal 20, tapi ada bunganya sedikit. Lebih aman daripada kita diem aja tiba-tiba ada di jalan ketangkep, Tapi terus ditarik. orang yang nagih, debt collector datang. Kalau nggak bisa bayar nggak usah kredit. Iya, ada begitu. Nah, terus lu ngomongnya balasnya gimana? Bahasa
Gue bakar aja di motor. Iya, balasnya begitu. Masalah kredit itu udah lunas, tinggal bunganya doang yang berat di bunga. Motor udah lunas, denda berat di bunga doang. Tapi ya lebih hati-hati sih, ya gantung keadaan aja. Kebutuhan juga, harus kebutuhan nih motor buat mana. Kalau bisa ngutang sih, kalau bisa laki bini kerja lah, saling menutupin. Biar nggak ketarik motor. Oke. Jadi setiap kali saya lihat tuh VT tentang debt collector, itu biasanya kalau saya lihat ada dua kubu. Yang satu selalu ada dua kubu. Yang satu mendukung debt collector. Makanya kalau itu jangan nunggak, kenapa inian? Makanya kalau punya utang jangan lari. Nah, terus ada juga yang bilang, "Wah, ini kalau bisa diginiin." Nah, sekarang kita balik lagi begini deh. Ya, balik lagi ke kita juga. Kita kalau mau berpikiran, kita selalu pengen jadi negara kita negara maju. Nah, kalau kita pengen jadi negara maju, pikiran kita juga harus maju. Nah, kira-kira beginilah pikirannya. Kalau misalnya kita ngutang, kita emang ada kebutuhan dan harus kita ngutang, ya sudah kita ngutang. Nah, kemudian kalau misalnya ada kira-kira nanti ada kendala nih, misalnya kita nggak mampu bayar, nah kalian bener-bener kalian nilai diri kalian, kira-kira ini masih bisa nggak? Kalau kira-kira masih bisa diupayakan, ya tinggal koordinasi. Yang seperti tadi kata Bang Musram. Kalau Bang Jai, kalau misalnya kira-kira nggak bisa, ya udah balikin aja ke dealer. Nggak usah kalian inian juga mempertahankan sesuatu yang bukan milik kalian. Nah, kalau seperti itu kan indah. Nah, kalau yang seperti itu terjadi, maka tidak ada lagi tuh usaha penagihan yang pihak ketiga. Karena kalian dengan penuh kesadaran ketika ngutang ya, ketika nggak bisa bayar ya langsung balikin. Ketika nggak ngutang, ketika masih kira-kira masih fight, kalian koordinasi dengan pihak kantor. Yang dia ngambil. Iya, pihak delising. Ya, tapi dengan jangka waktu juga. Kalau setelah jangka waktu tertentu juga tidak tercapai, ya udah kalian serahkan aja. Karena bagaimanapun itu juga udah jelek. Pun kalau kalian tetap bertahan kucing-kucingan, yang pertama data juga pasti jelek, udah masuk, iya kan? Data jelek. Kedua, ya akhirnya jadi timbul orang-orang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penagihan tadi, dan akhirnya terjadi lagi yang seperti itu. Nah, tetapi buat debt collector juga saya juga inian, ya mereka juga sebenarnya udah ada SOP-nya dalam penagihan, mereka juga ada sertifikasinya, mereka juga ada inian ya. Cuman ya balik lagi itu tadi, semua itu kalau di lapangan itu ya saya juga ngerti, saya bilang saya juga nggak tutup mata bahwasannya ada debt collector yang memang dari awal udah ngegas, tetapi juga ada juga saya mau bilang ada debt collector juga dia ngegas begitu karena frustasi juga ngadepin yang debiturnya ya. Krediturnya. Serba salah juga, Bang. Jadi kalau nggak ada koordinasi kan tandanya nggak ada itikat baik. Iya. Tandanya angel lah bahasanya kan. Ya gue kirim orang angel juga gitu. Itu bahasa orang kantor. Iya, gitu. iya, enggak, maksudnya gini, yang orang di lapangan itu tadinya mungkin sebenarnya mau nagihnya baik-baik. Cuman karena yang dihadapinnya orang angel, jadi akhirnya keluarlah angel ya dia. Bang itu. Yang datang itu udah nggak baik-baik lagi. Jadi namanya bertingkat itu namanya, penagihan bertingkat. Habis, Bang. Makin berat kita kan pembahasannya nih, Bang. Oke, nah itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya semua orang sadar akan kewajibannya dan iniannya, ya mudah-mudahan enggak. Ya jadi balik lagi ya kalau kita mau jadi masyarakat yang maju, ya kalau emang kira-kira udah sulit ya udah dibalikin aja ya, Bang ya. Iya, balikin aja. Udah balikin aja. Lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Kita udah tenang. Iya, lebih bagus. Nah, setelah itu baru ke kesimpulannya. Nah, jadi kalau beli motor jangan terlalu memaksakan. Nah, kalau misalnya nggak ada inian ya kumpulin dulu. Nah, terus cari unit bekas aja. Nah, bodo amat. Lu tadi ngomong unit bekas gue belum ngomong. Sekarang gue ngomong duluan unit bekas. Nah, kalau kalian itu beli aja unit bekas. Walaupun bekas tapi cash. Kalau cash nggak pakai utang, hidup pun tenang. Tetapi memang sulit buat membiasakan seperti itu. Nah, tetapi ya kalau kalian hitung-hitung bunga ketika kalian ngambil nih motor, udah satu bunganya gede, cicilannya itu kalau dihitung kalian tuh bayarnya banyak sekali. Begitu selesai kredit, harga motornya pun sudah jatuh. Iya, turun.
Jadi kalau kredit bisa beli 2 motor second. Bisa 2 ya benar, 2 motor second. nah, daripada itu mending beli motor second. Kalau beli motor second setelah kalian pakai 2 tahun, 3 tahun, itu juga ruginya nggak banyak. Bisa untung. Malah bisa untung karena harga naik ya. Naik, ya gitu kan dirawat. Iya, dirawat. Iya. Sekarang lu, susah kan lu? Nah, gua udah ngomong duluan dari bekas. Ayo lu ngomong apa lu? Iya. Bisa banget. Jadi kalau motor itu menurut saya nih Bang Surya, Bang Obe ya. Iya. Motor itu tahan lama. Iya. Artinya apa? Motor bekas itu kayak gimana sih? Sebenarnya pengertian bekas itu bukan suatu kalimat atau kata itu yang menakutkan. Tapi apa? Motor yang dipakai sesuai kebutuhan. Nah, lu mau beli motor mau kebutuhan apa nih? Sebenarnya motor ada banyak nih, ya kan? Nah, kita tinggal pandai aja pilih motor bekasnya, maksudnya motor yang sudah pernah dipakai, yang bagus. Nah, ini dari channel Bang Surya lah, yang terpercaya nih. Kok gue jadi promosi lu ya, bro? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Dia nyapuin gua nih, dia nyapuin gua. Dia udah mentok dia nyapuinnya ke gua dia. Tapi benar kan ya, Ya. motor bekas itu kan sebenarnya jangan ngomong motor bekas, motor yang digunakan sesuai kebutuhan. Lu mau pakai buat apa? Buat anak sekolah antar. Ya kan? Ya tadinya apa? Antar daripada gue bayar gojek terus. Ya kan? Terus fleksibelnya waktu apa? Sebenarnya kan fungsinya buat nganter. Motor bekas bisa membantu. Jadi motor yang sudah dipakai dan itu harganya sangat wajar. Sesuai kantong. Iya, siap. Udah penutup ya? Kopi gue udah habis ini masalahnya. Enggak. Gua mau nanya sama lu. Iya. Lu pernah beli motor bekas nggak? Jadi Nggak usah jadi. Gua nanya. ada level ya, ada level. Jadi kalau saya punya saudara suka motor bekas. Enggak, gua nanya. Lu udah pernah beli motor bekas belum? Kalau saya pribadi selalu baru. Nah, itu dia. Itu dia. Emang ada yang ditakutin. Kalau orang sering beli motor baru, dia beli motor second, pasti dia kaget. Kalau orang sering beli motor second, dia udah nggak kaget toh. Ngomongnya indah banget, motor Iya. sesuai kebutuhan, motor Iya, nggak apa-apa. beli baru mulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan gue punya duit. Iya, itu. Nah, lu tanya dulu. Beli barunya apa? Kredit apa cash? Lu nggak nanya itu. Lu fair. Enggak, bukan. Kita beli motor baru. Kalau masalah cash sama kredit itu lain hal. Ya. Cuman kita mau tanya beli baru atau beli second. Nah, gini. Memang kita kalau kita ngomong baru tuh motor no minus. Motor artinya no minus ya, standar pabrik. Kalau harga kas atau kredit itu kan pilihan pembayaran aja. Tapi motor itu no minus karena motor baru dari pabrik. Nah, kalau motor second itu pasti ada minus. Nah, kadang orang itu plus minusnya itu kenapa dia inian? Karena nggak banyak orang kadang gambling. Nah, motor second itu banyak sekali bukan banyak sekali kekurangan. Jadi kondisi itu bervariasi. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang busuk. Ya gantung dari duitnya aja lah, Nah, second mah. harganya juga. Tapi kadang juga ada juga harga dua mahal, motornya busuk lagi. Ya kan ada kan? Iya. Nah, kalau nggak hati-hati, jadi nah, makanya saya selalu bilang cek unit. Kalau misalnya kalian nggak paham mesin, bawalah yang ngerti mesin. Bisa minta jasa inspeksi, bisa minta temen, bisa minta sama saudara supaya kalian tidak beli unit sia-sia. Kalau motor baru itu nggak sia-sia karena kan kita pakai sendiri, puas. Makanya orang bilang puas pakai motor baru. Tetapi buat orang yang biasa nyari second, beli mahal tapi terus ternyata unitnya jelek, ada yang kayak gitu, Bang Jai ada. Kalau nggak salah, kalau nggak pinter milih, ibaratnya tuh ada yang kelihatannya bagus tapi ternyata mesinnya udah pernah diganti, ternyata mesinnya, karena bagaimanapun ya itu dia. Cuma sih motor baru sama second ya ada plus minusnya sih. Motor baru juga kadang-kadang ada minusnya juga. Ya siap. Ya motor baru tapi ya minusnya minem lah. Ada minusnya juga kan. Sekarang kan Minusnya duitnya banyak kan. ya begitu dah. Lebih bagus sih beli motor second. Tidur juga tenang, makan pun juga enak. Karena dia dagang motor second. Balik lagi kalau dia dagang motor baru, enakan beli baru. Enggak, tapi gini. Enggak juga.
Ya, kalau saya pribadi saya terus beli second. Saya udah cerita di konten-konten saya beli second. Tapi saya beli second itu juga ya benar-benar hati-hati. Nah, banyak yang di komen itu banyak yang kena tipu karena ya itu tadi nggak hati-hati, kurang hati-hati. Nah, salah milih unit, salah ini. Karena kalau di motor bekas itu balik lagi tidak ada standarnya kalau motor bekas itu. Harus jeli. Kadang kalau bilang, "Oh, ini bekas pemakaian wanita." Oh, wanita jarang ganti oli. Seblak. Atau kalau di iklan tuh bekas pemakaian dokter. Ya terus kenapa kalau dia nggak ganti oli kalau dia dokter? Emang tuh mobil juga nggak apa-apa. Ya tetap aja jebol. Nah, gitu-gitu. Jadi balik lagi. Kita harus jangan gampang percaya, jangan ini selalu waspada. Benar-benar kita pilih, kita cek. Tetapi maksud saya kalau memang pilihan ini ya terbatas, tapi ada kebutuhan untuk unit motor, ya kita cari bekas aja. Bekas itu juga harus cari-cari, harus didampingi sama orang yang ngerti. Kalau kalian udah ngerti inian, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi kalau yang belum ngerti juga kasihan. Nanti udah capek-capek nabung, beli malah dapat unit yang suka jajan. Iya benar. Nah, susah jajan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang inian ya kita nggak tahu deh nih. Ini meranahnya soalnya ya dua hal yang apa ya? Yang sebenarnya masih belum jelas. Jadi pemerintah itu harus bisa kasih ketegasan juga. Dan ini juga harus sama-sama nih karena ini udah sering kali terjadi nih yang kayak seperti ini, apa namanya, dicegat di tengah jalan, nah, akhirnya juga kadang-kadang debt collector itu juga ada banyak. Kadang bener ada debt collector yang resmi, kadang juga ada debt collector yang begal, yang berinian, yang pura-pura seperti Ya, debt collector. Intinya ada suratnya, kalau bisa kita ke kantornya bareng-bareng. Itu soalnya kadang-kadang nih ya, saya bahkan dapat bocoran nih, ada kolektor juga nih, dia tarik unit yang sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Dia tarik unit, jadi ya diambil nih, tahu datanya, diambil unitnya. Nah terus orangnya udah nggak mau bayar, begitu didatengin lagi, unit saya perasaan udah ditarik sama debt collector. Wah, kita nggak ada debt collectornya. Nah itu kan begal. Terus banyak juga yang kejadian tuh udah ada BPKB, udah punya SNK, tetap dicegat di jalan. Bener nggak? Benar. Nah makanya itu harus ada. Saya minta ada ya, mudah-mudahan harapan kedepannya ya, mudah-mudahan satu kesadaran dari para kreditur ya dalam artian inian. Nah terus yang kedua itu pemerintah juga kasih aturan main. Jadi ini sebenarnya penagihan yang elok tuh seperti apa. Nah terus bisa dimediasi antara dua pihak ini gitu, supaya tidak ada lagi kekerasan. Karena kalau kita ngomong negara maju atau negara inian ya, kita lihat kayak sekarang di negara kita tuh kayaknya kayak negara terbelakang aja. Semua segera diselesaikan dengan cara kekerasan kayaknya. Ya, carilah cara yang elok gitu maksudnya. Jadi budayakan seperti itu. Jadi kita pun jadi negara yang maju. Itu ngomongin pemerintah saya nggak berani bang. Nggak berani. Ya. Dan Siti tuh bang, nanti bahaya ngomong. Bukan, kita bukan mengkritik, cuman maksudnya berikanlah instrumen. Jadi kan itu enak. Misalnya kalau polisi misalnya kan pemerintah itu kan negara harus hadir. Negara itulah fungsi negara, harus hadir. Misalnya kalau ada kredit seperti ini, sebenarnya solusinya gimana sih supaya sama-sama enak? Ataukah misalnya ya berarti kalau misalnya itu coba diserahkan aja, atau misalnya dibantuin atau gimana, atau misalnya datangin ke polsek atau apa, gimana ceritanya. Nah, jadi jelas gitu. Nah, kalau udah jelas terang benderang kan di lapangannya nggak kacau. Kalau sekarang kan di lapangan kacau karena tidak ada kejelasan. Nah, semua pihak pasti punya point of view sendiri-sendiri. Kalau dari segi debt collector dia pasti merasa benar, tapi dari segi konsumen kreditur yang macet juga dia punya sisi tertentu, bang. Betul. Nah, makanya kan harus ada aturan main yang jelas. Betul. Supaya inian. Nah, ketika ada aturan yang jelas kan kedua belah pihak harus mau mengikuti, bener nggak? Akhirnya mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ada masalah. Betul kan Pak? Betul Bang Obe? Iya benar. Ada yang mau ditambahin? Nggak usah. Ada yang mau ditambahin? Semangat nyari duit. Semangat cari duit. Iya, Ini juga, lu juga semangat juga, waspada. Waspadalah. Kita nggak tahu apesnya apa Iya. tuh. Ya kalau bisa jangan kredit lah. Kalau bisa jangan kredit, beli bekas. Nah, beli bekas bisa dari lelangan, bisa dari pemakai, Ya, bisa kalau dari ada duit lo beli baru, kalau nggak ada duit lo beli bekas. Ya. Oke, sekian konten kita kali ini 48 menit. Terima kasih. Ciao. Dapat narasumber.